Menurut saya sulit, tetapi ini kan bicara soal ego dari masing-masing negara, khususnya masing-masing kepala negara, bagaimana dia bisa mendapatkan katakanlah dukungan dari masyarakat di dalam negeri untuk berbagai hal. Ya, mungkin kalau di Amerika Serikat Trump membutuhkan suara untuk bisa mendapatkan pemilihan ulang. Nah, ini biasa terjadi seperti ini, tetapi menurut saya sampai pada titik tertentu akan cair, ya, terutama sekali kalau misalnya Presiden Trump tidak akan terpilih lagi, digantikan oleh presiden lain dari Amerika Serikat, mungkin saja hubungan antara China dan Amerika Serikat akan membaik. Jadi jangan kita melihat bahwa isu seperti ini akan permanen, karena dalam hubungan antar negara ups and downs itu sudah biasa. Yang kedua, ya tentu kalau negara-negara di luar China dengan Amerika Serikat tentu bisa mendapatkan kerugian ataupun juga keuntungan. Nah, kalau misalnya kerugian itu yang harus diantisipasi oleh negara tersebut, termasuk juga Indonesia. Tapi kalau keuntungan ya kita coba explore keuntungan itu. Misalnya saja tidak hanya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat saja yang akan merealokasi industrinya ke Indonesia atau ke negara lain gitu ya, tetapi juga perusahaan-perusahaan Cina kalau mereka pasar Amerika Serikat itu pasar yang bagus, mereka akan merealokasi industri mereka ke misalnya negara seperti Indonesia ataupun negara lain dengan harapan bahwa itu dianggap sebagai made in Indonesia dan kemudian kalau dikirim bisa diterima bukan lagi made in China seperti itu. Oke, baik Mak, kalau dilihat dari potensi Indonesia sejauh ini seperti apa begitu dan strategi apa yang harus dilakukan agar bisa mengambil peluang begitu yang cukup signifikan di tengah perang dagang. Kita ingat dulu perang dagang sebelumnya relokasi pabrik beberapa di Amerika Serikat tidak satupun begitu ya ada di Indonesia, bahkan lebih lari ke Vietnam begitu. Nah, seperti apa ini peluangnya bisa terlihat untuk masa-masa saat ini Pak Hikmah? Yang pasti gini, kita harus paham bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak seperti zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto memang buruh bisa ditekan harganya, lalu ada kepastian, tidak ada desentralisasi dan lain sebagainya. Sehingga situasi pada waktu itu mendukung ketika Indonesia misalnya harus berhadapan dengan negara seperti Vietnam maupun Malaysia. Artinya Indonesia menjadi daya tarik bagi para perusahaan-perusahaan dari luar negeri untuk masuk di Indonesia. Nah, sekarang ini kan tidak, kita sudah ada demokrasi, kita sudah buruh sekarang sudah juga kuat, lalu kemudian juga apa namanya tanah juga bisa mahal dan lain sebagainya, sehingga banyak pelaku usaha berpikir dua kali untuk mau merealokasi industri mereka ke Indonesia. Tapi begini, kalau misalnya pemerintah mau, sebenarnya bukan masalah perlu membuat undang-undang baru dan lain sebagainya, tetapi kepastian aja, kepastian hukum oleh para pelaksana hukum. Ya, kalau hukum selama ini di Indonesia, ini strategi kita nih sekarang, strategi kita itu adalah selalu berpikir bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau peraturan perundang-undangan dianggap tidak jalan, itu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Itu tidak akan maksimal bekerjanya, terus terang. Tetapi yang harus kita lihat itu adalah masalah penegakan hukum. Para investor ingin ada kepastian dari sisi penegakan hukum. Artinya antara aturan dengan apa yang terjadi di masyarakat itu memang sama begitu, tidak berbeda. Nah, dari situlah menurut saya strategi yang harus dibangun oleh pemerintah, bukan memunculkan undang-undang baru yang memunculkan keruwetan-keruwetan tersendiri.